A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Ghafurur Rahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik teman-teman, di kesempatan yang berbahagia ini, di pagi hari yang cerah ini, di mana burung-burung kita dengarkan ya, mereka bertasbih, dan kita kembali terduduk di majelis ilmu di tempat yang insya Allah muliakan ini, yaitu di Masjid Karomah Syekhuna Badruzzaman. Mudah-mudahan di tempat ini kita mendapatkan banyak limpahan berkah, karunia, nikmat, serta ilmu yang akan semakin mengenalkan kita kepadanya. Baik, sebelumnya mungkin mohon maaf bagi sahabat-sahabat yang mengikuti kajian ini secara live streaming atau mungkin lewat online, karena di Masjid Karomah Syekhuna Badruzzaman ini masih sedang dilakukan beberapa pembangunan di lantai 2, sehingga mungkin ada suara-suara pembangunan yang, tapi mudah-mudahan tidak mengganggu kekhusyuan majelis ilmu kita, begitu ya. Baik teman-teman, di kesempatan yang kedua ini kita akan melanjutkan sesi pertemuan sebelumnya, di mana kalau kemarin kita mencoba memotivasi kembali semangat dan motivasi kita terkait memupuk semangat menjadi generasi yang rahmatan lil alamin, maka di kesempatan saat ini kita ambil tema yaitu mencintai majelis ilmu, mencintai ilmu, dan mencintai para ahli ilmu. Karena biar bagaimanapun majelis ilmu inilah yang merupakan gerbang dari ma'rifatullah, gerbang untuk bisa mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan termasuk juga kita belajar ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi itu baik secara definisi maupun secara fungsi dan tujuan. Kita ingat lagi ya, tujuan dari komunikasi diambil dari berbagai perspektif ahli ya. Tujuan komunikasi yang pertama adalah to inform. Berarti tujuan kita adalah menginformasikan, sehingga orang yang tidak tahu bisa menjadi tahu. Kemudian yang kedua adalah to persuasion, atau untuk melakukan persuasi, sehingga harapannya itu orang yang tadinya tidak peduli, dia bisa menjadi peduli. Dan yang terakhir adalah to education, untuk memberikan pendidikan yang lebih. Sekurang-kurangnya itu adalah 3 dari tujuan komunikasi. Maka tentu esensinya, semangatnya tentu kita pahami bersama bahwa komunikasi itu berdasarkan fungsi dan tujuan itu adalah dakwah sebetulnya bagi umat muslim yang mereka diwajibkan untuk berdakwah, untuk mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang mungkar. Sekarang berdasarkan perspektif teori komunikasi, dari sana kita belajar komunikasi, pertukaran pesan antara komunikator ke komunikan. Ada sender, ada receiver. Itu komunikasi berdasarkan perspektif ilmu komunikasi. Tapi hal ini akan berubah ketika kita memandang komunikasi
berdasarkan perspektif ilmu psikologi. Ada stimulus, ada respon. Ada atensi, dari atensi masuk ke memori, dari memori kemudian terasosiasi, setelah terasosiasi kemudian menjadi persepsi, setelah persepsi kemudian menjadi produk kognitif. Lalu setelahnya menjadi perilaku, atau sebelum perilaku terdapat atau terjadinya dari asosiasi tersebut, asosiasi memori tersebut menjadi pengambilan keputusan. Dari pengambilan keputusan itulah menjadi perilaku. Itu baru dari komunikasi berdasarkan perspektif psikologi. Sekarang komunikasi berdasarkan perspektif biopsikologi atau biologi komunikasi. Itu lebih rumit lagi. Terjadinya proses komunikasi itu ternyata bisa kita pahami, terdapat banyak sekali karunia dan nikmat yang Allah berikan kalau kita bisa mendalami kembali ilmu tersebut. Bagaimana Pak komunikasi apabila ia ditinjau dari perspektif biopsikologi? Itu dimulai dari yang namanya executive function manusia, di mana manusia itu memiliki kemampuan tadi menyimpan sejumlah memori. Kemudian dari memori tersebut kita memiliki kemampuan asosiasi yang pada akhirnya melahirkan konsep yang namanya itu thinking, reasoning, problem solving, sampai dengan decision making, pengambilan keputusan. Kalau apa yang saya sampaikan ini belum tercatat, nggak apa-apa ya, karena kan ini direkam, nanti bisa diulang lagi aja. Untuk kalian mungkin membaca kembali gitu sejumlah literatur mengenai apa yang saya sampaikan. Oke, dimulai dari kemampuan executive function, atau dalam kajian biologi molekuler itu disebut dengan kajian sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat kita tahu terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Dari situ proses komunikasi itu dimulai dari fungsi eksekutif di otak manusia, di mana kemampuan otak manusia salah satunya memiliki kemampuan yang namanya NLP, Natural Language Processing, jadi pemrosesan bahasa secara alami. Itu kalau kita mentafakuri bagaimana bahasa itu bisa tersimpan di sejumlah memori, ini tentu mensyiratkan tanda-tanda dari apa yang Quran surat Ali Imran ayat 191 itu nyatakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Sesungguhnya di antara tanda-tanda kekuasaan kami tentu terdapat tanda-tanda bagi orang yang berpikir, baik itu sambil duduk, berdiri, tidur gitu kan. Oke, kita kembali lagi dari proses komunikasi ya. Jadi itu bermula dari proses kemampuan executive function manusia, otak manusia, di mana otak kita itu mampu memproses bahasa secara alami. Maka saya sering mencontohkan kan, saya terdiri dari 4 huruf kan, S, A, Y, A. Itu kalau kita berada di negara yang lain, anggaplah kita ada di Eropa gitu ya, menggunakan bahasa Inggris yang standar, maka saya itu akan berubah dari 4 kata menjadi 2 kata, M, E, mi. Akhirnya kita pindah ya ke dataran Sunda. Saya itu bisa berubah lagi, bisa menjadi urang, 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 urang. Bisa jadi aing, bisa jadi simkuring, bisa jadi abdi. Itu dari satu kata, tapi terdapat perubahan metafora. Dan ini tersimpan di memori kita, itu baru satu kata loh, baru saya. Belum kalau kita mengingat apa yang disebutkan oleh Quran surat Ar-Rahman. Ar-Rahman alamal Quran alamahul bayan. Jadi
Allah yang menciptakan kita itu mengenalkan perbendaharaan kata, ya. Diajarkan kepada Adam dalam Quran surat Al-Isra itu, Al-Isra atau Al-A'raf ya, ingat bahwa diajarkannya kepada Adam itu nama-nama benda, ya kan? Kita tahu ini pulpen, ini kan tersimpan di memori kita. Kalau ini nggak tersimpan di memori kita, ketika saya tanya umpamanya, Nisa ini apa? Ini rambut pak katanya. Ngaco berarti, ngaheng berarti sistem apa eksekutifnya. Pulpen, meja, buku, mic, laptop. Dari perbendaharaan kata aja, kira-kira berapa jumlah kata yang tersimpan di memori kita, ya? Genteng, batu, daun, kaca, ini apa, lampu, tiang, karpet, keramik. Jadi dari situ aja, dari memahami bahasa aja, harusnya kita tuh banyak bertafakur bahwa luar biasa sekali kemampuan otak manusia ini dalam menyimpan sejumlah bahasa yang pada akhirnya ketika huruf demi huruf itu dikombinasikan menjadi satu makna. Kenapa kalau saya menyebut saya, kalian tidak tersinggung? Tapi kenapa kalau saya nyebut cek aing ge? Nah, kenapa tiba-tiba konotasinya jadi berbeda? Ya, itu dari kata ya. Kata kemudian otak kita memerintahkan agar proses bahasa itu keluar melalui indera, ya indera manusia ya, lewat mulut kita, lewat tenggorokan, dan itu masih harus mengatur sistem respirasi, pernapasan. Ini kan ngomong ini kan pakai pernapasan kan, ada udara yang dihirup, lalu ada udara yang dikeluarkan, belum lidah. Jadi otak itu sebelum dia mengatur bahasa ya, kira-kira apa yang mau disampaikan, ini prosesnya itu cepat banget, berapa milidetik mungkin ya. Belum secara otomatis pengaturan respirasi paru-paru, belum lidah ya kan, penyebutan A, B, C, D, ini kan lidah tentu ada apa ya, ada tempatnya gitu. Lalu kemudian jadilah bahasa, lalu ditransmisikan melalui apa? Melalui udara, karena ternyata kita pun dikaruniai frekuensi untuk bisa memahami komunikasi itu ya hanya di jarak-jarak tertentu. Itu dulu guru saya menyampaikan, katanya gimana kalau Allah itu tidak memberikan karunia berupa frekuensi, jadi kita bisa menangkap semua frekuensi. Kan kita hanya bisa mendengar itu yang jarak-jarak tertentu aja kan. Kebayang ya kalau yang di atas Gunung Cikuray kedengeran gitu umpamanya, kalau kita tidak dikasih batasan jarak tadi gitu. Ayo nuker hitut meren di Gunung Cikuray teh dut ya kadang kurang gitu kan dia. Di sebelah sana di belakang ayo nuker ngagosip meren kan. Umpamanya gitu ya, santri lagi ngagosip pokoknya. Tuh kemarin sabun habis, kayaknya mah dipakai masih itu. Aku pinggu orang. Mungkin stres kita kali ya. Dari sana kedengeran, sini kedengeran. Frekuensi aja itu bentuk karunia nikmat yang Allah kasih ke kita. Kemudian dari situ, dari proses gelombang suara yang ditransmisikan oleh udara ditangkap oleh sel sensoris yang ada di indera manusia ya, yang sebelum oleh ilmu psikologi dianggap sebagai atensi. Dari gelombang suara ditangkap oleh sel sensori di dalam telinga manusia, lalu ditransmisikan ke otak, dari otak diterjemahkan gitu kan. Itu proses komunikasi, dan itu terjadi sepersekian detik atau sepersekian milidetik mungkin. Maka ini mungkin yang oleh Al-Quran disebutkan bahwa
dari situ saja terdapat tanda-tanda. Maka mencintai majelis ilmu itu sejatinya itu harus mengantarkan kita untuk semakin mengenal tanda-tandanya gitu. Jadi makin kita tahu, ternyata makin tidak tahu kan. Kita tahu komunikasi, kita seakan-akan sudah menjadi ahli komunikasi, tapi ketika komunikasi itu dipahami dengan struktur ilmu yang semakin mapan, sebenarnya kadang kita tuh seakan-akan tidak tahu apa-apa gitu. Kenapa kok ini diatur, frekuensinya diatur hanya jarak berapa meter umpamanya dari kita. Kenapa kok enggak 100 meter kita bisa mendengar gitu kan. Kalau kita mau mendengar di jarak yang jauh kan kita harus menggunakan alat bantu seperti ini kan, mikrofon atau pengeras suara gitu. Nah, maka sejatinya mencintai majelis ilmu itu adalah karena kita diberikan kesempatan dan diberikan ilmu pengetahuan untuk ilmu tersebut mengantarkan kita semakin bermakrifatullah, semakin bisa mengenal tanda-tanda penciptaan ini. Sepresis itu dibuatnya. Nggak kebayang maksudnya kalau saya ngabodor tadi umpamanya gitu ya, tentang kita ngedengar kentut orang yang ada di atas Gunung Cikuray. Tiba-tiba karena prosesnya lambat gitu ya, kalian baru ketawa tuh sejam kemudian gitu. Eji nuju uih gitu kan, nganggo angkot gitu, di angkotnya ngejol seserian gitu. Kan cek nu di angkotnya kunaon heh budak teh seserian sorangan, untung nggak delay gitu. Kebayang kalau delay kita bisa memproses informasi ini tuh, data ini tuh, maha data ini tuh sepersekian detik gitu. Padahal kalau mau kan mudah sekali bagi Allah ya, tinggal dikasih setruk gitu kan. Udah setengah badan umpamanya nggak bisa bergerak, atau mungkin bicara pun jadi balelol mungkin kan mudah sekali gitu. Oke teman-teman, jadi mudah-mudahan kita mencintai majelis ilmu agar kita juga bisa selalu berkumpul dengan orang-orang yang berzikir mengingat Allah. Karena salah satu keutamaan dari majelis ilmu itu setidaknya kita bisa saling tolong menolong, karena kita pun kan diperintahkan untuk saling tolong menolong dalam kebaikan. Karena saya juga sering sekali mengalami yang namanya itu turun naiknya iman itu kan naik turun kan. Itu kalau kita, makanya kan Rasul itu menyampaikan bahwa orang itu sebagaimana sahabat terdekatnya, ya kan? Kalau dia bergaul dengan pandai besi, dia bau bakaran. Kalau dia bergaul dengan penjual minyak wangi, maka dia harum semerbak gitu kan. Jadi salah satu keutamaan mencintai majelis ilmu adalah setidaknya walaupun kita nggak soleh-soleh amat gitu, tapi kita dekat dengan orang-orang yang selalu ingat, sehingga kalaupun kita lagi futur itu kan lagi turun iman gitu, saya sering mengalami hal-hal seperti itu. Tapi kadang ada sahabat gitu, karena kami sudah terbiasa bermajelis ilmu gitu kan, pada akhirnya itu menjadi satu kebiasaan yang tanpa sadar gitu. Ketika kami futur itu diajak gitu oleh sahabat, ayo kita ke kajian, ayo kita ke majelis ilmu, dan ternyata itu bisa membantu gitu. Pada akhirnya sejauh apapun kita melenceng, ditarik deui gitu Ji, balik deui urang teh gitu teh. Jadi setidaknya jangan pernah lepaskan majelis ilmu itu, minimal untuk satu hal itulah. Karena kita manusia ini tidak luput dari kesalahan ya, tidak luput dari godaan-godaan. Terutama mungkin di usia-usia muda itu kan godaan-godaan dari teman-teman sekitar kita gitu ya. Nah mudah-mudahan itulah yang bisa membuat kita tuh ditarik pulang kembali.
Atau bahkan saya ingat ya Ustadz Adi Hidayat itu beliau sering mengemukakan satu nasihat tentang keutamaan berteman dengan teman-teman yang soleh gitu ya, atau soleha. Mudah-mudahan membantu juga meringankan di yaumil hisab nanti. Jadi di saat kita sering berkumpul bersama di majelis ilmu seperti ini, lalu umpamanya di surga nanti kita tidak melihat teman kita gitu. Seorang muslim itu diharapkan dia mampu memberikan syafaat gitu. Ya Allah, ini sahabat saya, ini teman saya. Kami sering terduduk bersama di majelis ilmu, kami sering saling mengajak bersama untuk mengingat Engkau. Ini saya ingat sekali apa yang ya Ustadz Adi Hidayat ya itu sering berikan nasihat tuh. Ya terutama keutamaan duduk di majelis ilmu berteman dengan teman-teman soleh gitu. Kemudian kalau fadilah sih kemarin udah banyak bicarakan lah ya. Kenapa sih membicarakan metodologi dakwah kita harus membicarakan dulu ilmu gitu? Karena jangan sampai kita berbicara hal-hal yang tidak kita ketahui. Nah ini kan yang bahaya. Kita berdakwah itu kan berarti kita menyeru kan. Menyeru itu mengajak berarti kan. Atau menyampaikan sesuatu. Dalam bahasa komunikasi kan to inform berarti untuk menyampaikan. Nah bahaya betul kalau kita menyampaikan tapi kita tidak tahu. Tidak punya bekal pengetahuan yang cukup atas apa yang coba kita sampaikan. Jadi jangan sampai apa yang kita sampaikan ini hanya sekedar opini juga berdasarkan pikiran pribadi, tidak berdasarkan data, tidak melihat fakta, tidak tahu realita. Jadi hanya cek aing weh gitu. Emang kita siapa? Bahkan kan saya pun mengingat kembali ya, nasihat dari Gus Baha umpamanya. Jadi kalau kita mengaji itu sebaiknya pakai kitab, bukan cek aing gitu. Saya juga nggak boleh menyampaikan sesuatu ini kata saya gitu, nggak boleh. Makanya kan saya selalu senang gitu mengatakan kata guru saya, agar sanad Anda belajar di sini ya jelas gitu bahwa saya pun bukan punya produk pemikiran saya pribadi, tapi saya ini didikan atau bentukan dari guru-guru saya, gitu loh. Nggak boleh kita mengaji itu pakai nalar kita sendiri tuh nggak boleh gitu. Emang kita siapa gitu? Kita mengaji itu tetap minimal kalau kita bawa kitab referensi kita jelas, sanad kita jelas gitu kan. Oke, kembali lagi ya. Ya itu. Jadi urgensi dakwah yang sebenarnya itu adalah kemampuan kita memotivasi diri untuk mencari bekal ilmu sebanyak-banyaknya sebelum kita menyampaikan. Kemarin Rihwan juga bertanya kepada saya, Pak, ya apa gitu tips dan triknya agar kita bisa menjadi pembicara yang baik katanya. Jujur aja teman-teman, saya ini kalaulah sebagian orang menganggap saya ini pandai berbicara, bukan karena saya seorang ahli komunikasi, bukan karena background pendidikan saya orang komunikasi, bukan. Itu karena apa? Karena untuk menjadi seorang pembicara yang baik, maka Anda itu harus bisa menjadi pendengar yang baik dulu. Jujur saja, jumlah saya berbicara sebetulnya itu lebih sedikit dibandingkan jumlah saya mendengarkan. Mendengarkan saya itu pasti lebih banyak dibanding saya berbicara. Sama dengan apa artinya? Saya pribadi jauh lebih banyak belajar sebelum diberikan amanah untuk berbicara seperti ini gitu. Dan kata-kata ini bisa saya pertanggungjawabkan tentu kan. Di saat orang lain kuliah hanya 4 tahun, menempuh pendidikan formal hanya kalau kita hitung dari tingkat inilah ya, dari tingkat jenjang sarjana gitu kan.
Orang lain kan sekolahnya 4 tahun, 5 tahun kalaupun telat. Kalau saya 10 tahun can anggus-anggus ya Ji. Masih kan, hayo kan ngekayak iya gitu, pendidikan gitu. Bukan itu bukti bahwa ya belajar saya lebih banyak gitu. Dari jenjang sarjana melanjutkan ke magister, dari magister lanjutkan lagi ke doktor, dari doktor nanti postdoktoral. Belum kita dituntut untuk melakukan tridharma. Kalau di perguruan tinggi itu ada tridharma: pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Setelah itu terus kita menempuh penelitian demi penelitian. Kalau mungkin orang-orang itu memang ingin menaiki puncak akademik pendidikan sampai dia nanti menjadi guru besar atau profesor gitu. Nah jadi ini pun bekal ya. Jadi sebelum kalian itu terjun ke medan dakwah ya, saya sangat menyarankan sekali agar kalian itu bekali diri kalian dengan belajar sebanyak-banyaknya. Jadi kalau dalam sumber literatur kalian belajar urgensi itu adalah secara teori gitu ya. Urgensi dakwah adalah menyampaikan yang ma'ruf, mencegah yang mungkar, ya itu mah jelas gitu. Namun esensi sejati dari urgensi dakwah adalah membekali diri terlebih dahulu dengan ilmu pengetahuan. Karena tadi masalah itu nggak bisa diambil dalam satu sudut pandang atau satu perspektif. Makanya kemarin Ji baru dakna Amar jalan-jalan kemarin Wan ke Puncak Uha. Jalan-jalan mereka ke kelasnya si Amar Fauzan itu, jalan-jalan ke sana. Mungkin bagi sebagian guru-guru mereka atau dosen-dosen mereka itu ngapain sih anak muda kok jalan-jalan wae gawe nate gitu kan. Jadi kalau bagi saya enggak. Bagi saya silahkan jalan-jalan. Karena saya pun disuruh begitu sama guru saya, dan guru saya pun tentu punya dalil yang jelas, Al-Quran. Berapa banyak Al-Quran menyampaikan bertebaranlah di muka bumi. Disuruh ke Al-Quran juga, disuruh bertebaran. Untuk apa? Untuk melihat tanda-tandanya. Jadi ketika kemarin teman-teman mahasiswa itu pada jalan-jalan itu camping gitu ya, saya dukung gitu, maksudnya bagus lah gitu, sok jalan-jalan di sana. Biar teman-teman itu terbuka pandangannya, melihat luasnya dunia ini. Jadi kalau di majelis ilmu gitu ya, umpamanya kita membicarakan masalah hari ini terbesar di Indonesia adalah ketimpangan, adalah akses yang tidak merata. Bagaimana bedanya di kota sama di desa. Kan imajinasi itu tidak akan terbentuk dengan baik apabila kalian hanya mendengarkan secara verbal atau hanya berdasarkan kata-kata. Tapi kalau main langsung, ya teman-teman tuh kan main langsung gitu ke Garut Selatan gitu kan, ngelihat langsung apa yang namanya kesenjangan sosial itu seperti apa, bagaimana jauhnya akses masyarakat ke akses kesehatan, mungkin kan ke rumah sakit gitu kan, mungkin cuma ada puskesmas atau nyari Alfamart, Indomart juga kan mungkin jauh gitu kan. Melihat di sana bagaimana setiap keluarga itu mencari nafkah. Mungkin ada yang bertani, mungkin ada yang berkebun gitu kan. Kan kalau di perkotaan beda kan. Berangkat pagi pulang petang. Masuk kantor absen, fingerprint gitu kan. Dengan pendapatan yang sudah pasti tetap. Tapi kalau kita main kan kita melihat langsung gitu. Mungkin para petani ini yang modal mereka tawakal aja meureun wan. Karena manusia tidak punya kuasa apapun untuk menumbuhkan atau untuk membuahi gitu kan. Kan nggak ngerti juga manusia itu kan. Ya paling biasanya cuma nyiram, kasih pupuk, PK, MPK, kan gitu aja kan. Kan nggak ngerti itu gimana itu dari daun yang segitu kok tiba-tiba keluar biji, dari biji keluar daging buahnya, itu dari daging buahnya keluar lagi kulitnya. Gimana ngedesainnya tuh gimana gitu. Kita aja kan masak combro kan setengah mati kan, oncom di jero teh kan. Bikin dulu adonan,
bikin dulu adonan combro, adonan non tipung merenya, baru digalokeun atau apalah gitu, perempuan lebih tahu mungkin, baru digoreng udah gitu teh kan. Tapi tanaman mah kan teu kudu ngagoreng, teu kudu naon, jujuk jadi we gitu. Kan buah-buahan itu kan siga combro kan, oncom di jero kan, luarnya kulit, tapi di dalamnya ada rasa yang manis, ada yang asem, ada yang berair. Gimana itu teh? Dari bahan-bahan yang hanya sekedar ya mungkin natrium, nitrogen, fosfor, kalium dan sebagainya gitu. Dari buah-buahan itu keluar vitamin-vitamin yang beragam, ada yang vitamin C, ada yang kalsium, potasium, kalau buah pisang itu kan. Kok bisa gitu? Tentu kan itu juga menjadi satu tanda-tanda kan. Jadi intinya saya juga menyarankan, makanya kenapa kita juga setiap sesi pertemuan kita kadang bermain gitu ya. Ya kalian juga bisa menafsirkan itu kan hermeneutik ya. Bermainnya mah satu, tapi tafsirnya kan bisa dua. Bisa tafsirnya itu hedon, atau bisa tafsirnya adalah ya itu bagian dari kita belajar gitu kan. Kita main ke Talaga Bodas, lalu kita belajar di sana, oh ternyata Talaga Bodas itu menyimpan cadangan karbon yang luar biasa ternyata. Jurnalnya pernah saya berikan kan, datanya ada di situ, di jurnal itu lengkap sekali tuh. Berapa total cadangan karbon yang disimpan oleh Talaga Bodas atau pohon puspa di Talaga Bodas itu. Lalu apa pelajarannya? Ternyata ya kita disuruh untuk menjaga. Nanti masuk lagi ke kajian dakwah lingkungan, gitu kan. Tapi intinya bahwa dengan kita jalan-jalan keluar, melihat luasnya dunia ini, kita melihat masalah itu ya tadi ya. Kita akan melihat bahwa masalah itu tidak bisa diukur, dipandang dari satu sudut pandang. Tapi banyak sekali masalah itu, terutama masalah-masalah yang berkaitan dengan fenomena dakwah. Maka dari itu mudah-mudahan teman-teman yang ada di sini juga ya lain mencintai majelis ilmu, tapi tentu juga mencintai ilmu pengetahuan, agar dengannya kalian membekali diri, gitu kan. Bekal ini kan bukan hanya bekal untuk berdakwah saja, tapi bekal untuk menyiapkan executive function kita, membentuk pola-pola executive function kita, produk kognitif kita. Minimal dengan kita banyak belajar akan tumbuh cara berpikir yang kritis, akan tumbuh nalar, akan tumbuh intelektual. Sehingga umpamanya Rohan sekarang sedang ada banyak proyekan-proyekan gitu. Setidaknya bisa terbantu dengan nalar itu kan, nalar kritis dan pendidikan intelektual yang ditanamkan. Dan teman-teman yang lain juga sama gitu ya. Dan kemudian setelah kita mencintai ilmu, maka biasakanlah diri kita untuk mencintai para ahli ilmu atau mencintai guru-guru kita. Karena saya juga ketika saya pertama kali masuk di jenjang doktoral, itu saya sangat tertegun ya, saya tuh mengingat satu persatu kalau bisa dia guru-guru kita yang mengantarkan kita sampai pada titik ini gitu. Karena bukan berarti mereka pun, guru-guru saya itu pun tidak berjuang gitu. Mereka pun berjuang di tengah lelah mereka, di tengah keringat yang mereka curahkan. Bahkan saya punya guru ya, saya tuh kadang suka diajak ke, kalau beliau lagi ngisi satu pengajian gitu, kadang saya suka diajak gitu. Terus kan kadang beliau dikasih dikasih uang transport lah gitu ya. Ya walaupun ala kadarnya.
Lalu uang transport itu, walaupun saya tahu mungkin beliau pun butuh, beliau pun perlu, tapi digunakan uang transport itu untuk ngajak saya makan-makan. Itu sampai sekarang juga itu kenangan terbaik saya bersama guru saya tuh. Tiap saya ikut sama beliau ke kajian-kajian beliau gitu. Dari sana saya belajar bahwa oh ternyata ini maksudnya bahwa kita tuh diajak untuk mencintai setiap ahli-ahli ilmu itu. Karena dari setiap hal kecil yang mereka lakukan pasti ada sesuatu di balik hal-hal tersebut gitu. Pada akhirnya kan guru saya yang selalu mentraktir saya itu yang hari ini di memori kepala saya itu selalu saya ingat gitu. Perlakuan guru saya tersebut gitu. Lalu dari situ berkembang ke nalar-nalar yang lain. Bahwa saya bisa berdiri hari ini dibantu oleh berbagai guru-guru yang mendorong saya, yang membantu saya berdiri. Ketika saya jatuh, guru-guru saya itulah yang membantu saya untuk tetap kokoh, tegar gitu kan. Mereka itu berjuang dalam lelah mereka itu. Jadi jangan kita pikir apa yang kita sampaikan hari ini tidak akan berdampak ya. Karena boleh jadi dampaknya mungkin ya seperti yang saya pernah bilang, kita nggak pernah tahu dari komunikasi kita yang mana orang itu terselamatkan. Kita nggak pernah tahu dari ucapan kita yang mana orang itu mungkin bisa berubah. Mungkin guru saya juga nggak pernah tahu dari kata-kata beliau yang mana, yang itu tuh adalah hal yang merubah 180 derajat kehidupan saya gitu. Ya tentu masalah guru ini kan bagi anak-anak santri mah nggak usah banyak dibicarakan, karena dari awal juga kan adab itu kan lebih tinggi daripada ilmu ya. Maka mencintai ahli ilmu itu tentu itu adalah ada banyak keberkahan-keberkahan di sana. Dan sekarang saya bisa berempati Ji, ketika saya sudah ada di posisi guru gitu ya, yang meneruskan perjuangan guru-guru saya. Ya tentu saya juga kan sering mengeluh kepada kalian kan. Saya juga capek loh, asli capek maksudnya. Coba kalian bayangkan maksudnya di sini umpamanya saya punya diamanahi oleh beberapa pengetahuan gitu ya, tanggung jawab pengetahuan yang harus saya sampaikan. Di tempat yang lain tentu kalian tahu kan, saya pun juga diamanahi hal serupa gitu. Belum saya pun masih melanjutkan proses pendidikan doktoral ini. Belum di tempat yang lain pun sama, kalian tahu juga kan saya ada di mana gitu. Ya sekurang-kurangnya kadang kepala ini tuh punya cabang itu 17 kadang kalau saya hitung satu persatu ya. Di sini amanahnya 3 umpamanya kan. Di sini 3. Di Bandung di sana diamanahi 5. 5 tambah 3 8. Belum di tingkat doktoral kita punya amanah itu kurang lebih 5 juga lah. 8 tambah 5 udah 13. Belum di tempat yang lain, di organisasi kedokteran umpamanya kan kalian tahu. Ini belum ngomongin dapur sendiri loh. Saya juga punya rumah, punya dapur yang itu pun jadi pikiran gitu kan. Tapi kan lelah ini terbayar. Apalagi kalau ingat Siti gitu kan, Siti ngebelaan gitu kan, masih di sini gitu kan, belum ke Cianjur. Ya lelah saya pun terbayarkan dengan Siti bisa duduk di sini, bisa datang di sini. Eji, saya tuh selalu ingat Eji itu apa? Karena Eji yang selalu nge-WA saya kalau saya pulang tuh, Pak udah sampai katanya. Pak Eji kalau nggak bisa datang Pak, punten Eji nggak bisa datang apa?
seperti itu kan, adab-adab sekecil itu kan hal-hal yang pada akhirnya akan selalu diingat oleh guru-guru kalian itu gitu. Ya tentu yang lain juga sama. Saya kan ingat juga kan udah berapa tempat saya jalan-jalan sama Rizwan, sama Rohan gitu kan, camping sama teman-teman gitu kan. Ya intinya mudah-mudahan kita selalu diberkahi hidayah untuk kita itu mencintai guru-guru kita, siapapun guru-guru kita lah ya, karena kan guru-guru yang membantu kita, yang membuat kita berdiri itu kan tidak hanya satu orang ya, tapi banyak gitu. Jangan lupa tiap sholat doakan guru-guru kita itu, semoga dalam hidupnya mereka selalu diberikan keberkahan, selalu mendapatkan naungan hidayah, maghfirah dari Allah gitu kan bagi guru-guru kita, karena mereka yang berjuang buat kita tuh sampai kita bisa ada titik seperti ini. Bahkan mereka kadang mengorbankan banyak hal gitu kan untuk sekedar untuk melayani murid-muridnya gitu. Ya tentu saya juga bukan mengingat diri saya sendiri ya, tapi saya mengingat guru-guru saya juga gitu, yang membantu saya gitu sampai bisa seperti ini. Mudah-mudahan dari situlah antar kebaikan dan banyak keberkahan gitu ya. Karena kita bisa berdiri hari ini itu karena perjuangan gitu, karena darah, karena keringat orang-orang yang baik, orang-orang yang sukarela membantu kita. Oke teman-teman, kita lanjutkan dengan paradigma atau perspektif insider dan outsider. Kemarinnya kita kan udah sedikit mencolek tentang perspektif outsider, bagaimana umat non muslim ini melihat Islam ya, memandang Islam. Jadi di kesempatan yang di akhir waktu ini mungkin saya akan membacakan mengenai jurnal yang kemarin saya sampaikan itu. Jadi biar apa yang kita pelajari ini tentu bisa dipertanggungjawabkan secara saintifik. Jadi bisa dipertanggungjawabkan secara rasional, secara empirik. Jadi ada fakta, ada data yang kita kemukakan. Biar ini menjadi salah satu penambah khazanah wawasan ilmu pengetahuan untuk kita bersiap gitu ya di kemudian hari, membekali diri dari sekarang agar kita memantaskan diri untuk diamanahi keilmuan khususnya ilmu dakwah seperti ini gitu ya. Oke, ini ada yang saya sampaikan kemarin ini adalah penelitian dari Profesor Porola Ritzer dan Sunje Pach-Kulberg. Profesor Porola Ritzer ini beliau dari Institute for Media and Communication Study, Free Universität Berlin dari Jerman. Ini adalah jurnal ilmiah berbasis Scopus I1. Jurnal ini berjudul Media Representation of Islam in German, a Comparative Content Analysis of German Newspaper Over Time. Jadi ini menerjemahkan ya, bukan menerjemahkan. Ini adalah penelitian konten analisis, jadi menganalisis pemberitaan di media-media besar di Jerman. Kita lihat bagaimana penelitian ini dilakukan. Ini dalam bahasa Inggris ya, biar teman-teman juga belajar sedikit-sedikit mengenai bahasa internasional. Again, the background of persistent Islamophobia in German society, we investigate the role of the media in reproducing problematic image of Islam. Nah, coba tuh lihat.
Jadi kami itu menginvestigasi ya bagaimana peran media dalam memproduksi ya, memproduksi itu berarti menyampaikan berita mengenai Islam di mana image-nya itu Islam itu problematik katanya. Problematik. Ya. We investigate the role of the media in reproducing problematic image of Islam. Jadi, this paper present and discuss the finding of a quantitative and over time comparative study of Islam coverage in 8 German newspaper. Jadi, studi ini mengkomparasikan 8 newspaper di Jerman dari tahun 2014, 2019 sampai 2021. And the result, hasilnya demonstrate how Muslim and Islam continue to be represented and contextualized in conflict setting. Fact. Jadi faktanya orang-orang di Eropa itu ternyata melihat Islam itu penuh dengan konflik, seperti yang sudah saya sampaikan kemarin. Tapi sekarang saya ingin menyampaikan datanya lebih genre gitu ya. Gimana paradigma eksoteris atau orang-orang di luar Islam itu melihat Islam hari ini. Oke, kita lihat datanya ya. Bagaimana sih pemberitaan Islam khususnya di media-media Eropa. Yang pertama, konflik. Jadi dari tahun 2014 ini ada 895 artikel yang diteliti dari pemberitaan dengan kata kunci Islam. Yang kedua, tahun 2019 ada 563 artikel, 2021 217 artikel, sehingga totalnya ada 1675 artikel atau pemberitaan yang diteliti di penelitian ini. Jadi pertama, konflik. Mulai dari pemberitaan Islam itu yang terkait terorisme, combat atau civil war, ya, salah satu civil war yang terkenal kan, civil war itu perang sipil di mana tahu? Di Suriah, di Afghanistan. Kemudian krisis atau protes, ini pun ditemukan banyak ya. Security and law, keamanan dan hukum, mulai dari Homeland Security, Law and Legal Norm, kemudian International Affair, International Relation, Government and Regime. Di sini bagaimana negara-negara Islam mungkin kan membangun hubungan international relation, apalagi yang sering disorot itu Iran dengan program nuklirnya, ya kan, di media-media internasional loh, ya kan. Kemudian pemberitaan mengenai ekonomi, edukasi, sains dan research, sosial isu, imigrasi dan integrasi, budaya, kemudian agama ada di tingkat yang paling kecil. Jadi penelitian ini membuktikan bahwa Islam itu dipandang sebagai agama yang sangat problematik. Nah, tentu ini kan adalah tanggung jawab kita bersama. Kalian, teman-teman generasi muda yang kelak akan diamanahi. Islam ini mau dipandang seperti apa baik oleh Islam, orang Islam itu sendiri ataupun orang di luar Islam. Apakah Islam ini akan dikenal sebagai agama yang penuh kontradiksi? Terdapat berbagai perbedaan-perbedaan pemikiran, ya kan? Contoh dalam fenomena dakwah, perbedaan-perbedaan ini sering muncul, teman-teman. Contoh kasus ketika Natal umpamanya, kan isu-isu mengenai yang boleh mengucapkan Natal dan yang tidak, gitu kan? Itu selalu muncul. Atau kadang ketika tahun baru, antara orang yang merayakan tahun baru dan merayakan tahun baru Islam di bulan Muharram. Ini kadang kan terjadi saling nyinyir kadang.
yang tahun baru dinyinyirin, wah ini ikut-ikutan budaya liberal katanya gitu kan. Jadi hal-hal yang sifatnya problematik ini sering sekali muncul sebagai fenomena yang ada di Indonesia. Ini salah satunya juga yang teman-teman harus pahami ya. Dan ini banyak lagi, apalagi yang berkaitan dengan fikih ya. Atau dulu Al-Quran yang dilantunkan, dilanggapkan, itu kan sempat membuat sempat viral lah gitu di pemberitaan. Antara bagaimana nih tanggapannya terkait Al-Quran yang dinada-nadakan gitu, dinyanyi-nyanyikan gitu. Ada yang menggunakan Al-Quran langgam Jawa kan, ada yang menggunakan Al-Quran, kalau ya standarnya kita tahu lah langgam Kurdi dan sebagainya, itu kan standar gitu ya yang kita kenal bersama di dunia pesantren gitu. Nah, lalu ada lagi fenomena dakwah. Contoh di kota-kota besar, fenomena dakwah terkait hijrah. Makanya ada pemuda hijrah. Itu kan fenomena dakwah itu. Bagaimana teman-teman bisa memahami berbagai fenomena-fenomena semacam ini, apa yang mengakibatkan ini terjadi, sampai dengan apa dampak yang diakibatkan dari pergeseran paradigma atau dari pergeseran gerakan-gerakan sosial semacam ini. Teman-teman harus mampu memahami itu. Contoh dalam gerakan pemuda hijrah, tentu di situ ada perdebatan pemikiran. Apa perdebatannya contohnya? Contoh pemuka-pemuka agama yang menjadi pondasi gerakan sosial pemuda hijrah. Contoh beliau itu ketika sholat menggunakan kemeja, menggunakan pakaian gaul. Itu kan sempat menerima kritik pada awalnya kan. Atau sekarang heboh lagi melakukan kajian-kajian tersebut bukannya di masjid-masjid seperti ini, tapi di hotel. Dianggapnya terjadinya gerakan komodifikasi di hotel dan berbayar umpamanya. Itu kan ada pemikiran yang setuju, ada yang tidak setuju kan. Atau mungkin teman-teman perempuan juga pernah ikutan kajian di hotel yang berbayar. Belum. Tapi ada kan, tahu berita itu? Tahu. Lalu gimana sebagai akademisi dakwah, teman-teman memahami fenomena-fenomena gerakan sosial semacam itu? Apakah yang kalian sampaikan nanti akan semakin memecah belah kondisi? Kalau yang setuju kalian baik-baikin, kalau yang nggak setuju kalian jelek-jelekin. Apa harus kayak gitu ininya, cara menyikapinya? Atau contoh bagi perempuan, masalah apa ya, poligami umpamanya. Saya yakin mungkin teman-teman di sini juga, ya walaupun yakin itu perintah Al-Quran, tapi kan kalau diamalkan maka belum tentu mau ya kan. Tapi kan ada orang-orang baik yang di dalam Islam ataupun di luar Islam yang menganggap bahwa apa yang diperintahkan oleh Al-Quran itu jadul. Ada orang-orang seperti itu, ada. Dibilang jadulnya, masa Al-Quran masih ngomongin perbudakan? Jadi Al-Quran itu adalah kitab suci yang sudah ketinggalan zaman dan tidak relevan di zaman modern sekarang. Coba gimana kalian membantah kontra argumentasi seperti itu? Ada loh, beneran loh. Saya bisa cuplikin datanya kalau perlu nanti ya gitu. Tapi saya nggak mau nyebut nama lah ya. Tapi ada gitu, fenomena itu tuh ada. Al-Quran dibilangnya ya kitab yang sudah tidak relevan. Padahal kita tahu kan, Al-Quran itu adalah kitab yang paling relevan sampai hari ini, betul nggak? Yang terjaga kemurniannya, terjaga orisinalitasnya. Selain itu perbudakan. Kenapa Al-Quran disebut sebagai kitab suci yang bagi sebagian orang yang nyindir atau nyinyir sama Islam itu
dianggapnya sudah ketinggalan zaman, nggak relevan untuk orang-orang modern, karena masih membicarakan perbudakan. Nah, yuk gimana harus bisa membantah argumentasi seperti itu. Tapi nanti kita diskusikan lebih banyak lagi, teman-teman. Intinya mari kita sama-sama membekali diri untuk memahami urgensi dari dakwah ini, tentu dengan mencintai majelis ilmu, mencintai ilmu itu sendiri, dan mencintai ahli ilmu yang menyampaikan, memberikan ilmu-ilmu pengetahuannya kepada kita. Ya, saya mungkin nggak bisa berlama-lama karena saya juga masih ditunggu lagi di sana gitu ya. Saya mohon maaf. Mudah-mudahan insya Allah minggu depan kita ketemu lagi ya. Minggu depan kita melakukan kajian lagi. Baik, sebelumnya kita tutup dengan mengucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.